poster Habib Rizik. Lalu orang menganggap berarti masih ada dendam antara Jokowi dan Habib Rizik. Mari kita eksploitasi dendam itu. Kita pasang bom lagi tuh supaya dendamnya menjadi-jadi. Kan ini kan bagaimana cara negara? Ini negara nggak punya ilmu, nggak punya semacam manual kemanusiaan untuk mengakrabkan bangsa ini. Nah ini keadaan yang bakal berlanjut bersamaan dengan sidangnya Habib Rizik. Ini orang tetap hubungkan bahwa stigma itu dimaksudkan untuk memungkinkan Habib Rizik itu dijerat oleh delik. Kan itu yang sedang dibangun. Itu bahaya dari orang yang tidak berpikir. Ya, jadi selain poster juga hal yang disebut di dalam ada gium kriminalitas, tidak ada kejahatan yang sempurna tuh. Selalu ada jejak tuh. Nah, menghilangkan jejak juga menimbulkan jejak baru tuh. Demikian seterusnya tuh dalam teori semiotik begitu. Menghapus jejak artinya membuat jejak itu. Jadi kelihatannya permainan opini publik tidak bisa lagi dikendalikan, sehingga harus dicari semacam bab 2 dari cara berpikir Pak Hercule Poirot, yaitu melenyapkan barang bukti dengan sekaligus melenyapkan pelaku itu. Tetapi itu nanti akan bersambung, sebab begitu dilenyapkan barang buktinya, orang menganggap pelenyapan itu adalah bukti baru tentang pelenyapan. Jadi cara berpikir semacam ini yang sebetulnya kita tahu dari awal, karena peristiwa ini hendak dialihkan isunya menjadi isu soal bukan isu penguntitan, tapi isu penghadangan. Bahkan dianggap sebagai upaya dari FPI untuk menghadang pekerjaan pengintaian itu. Jadi dari awal frame-nya udah kacau, dan itu yang menyebabkan jejaknya makin lama makin terbuka. Nah, kesulitan pemerintah sekarang adalah menunggu hasil sidang Habib Rizik sambil mencicil proses penutupan kasus di kilometer 50 tuh. Sebab kalau dia terbuka sementara Habib Rizik masih di sidang, itu berantakan seluruh skenario kekuasaan. Jadi kita menunggu Hercule Poirot membongkar kasus ini. Rocky Gerung mencium keanehan peristiwa ledakan bom gereja Makassar. Ledakan bom gereja Makassar bertepatan dengan sidang Habib Rizik Syihab dan setelah Muldoko singgung soal terorisme. Hanya saja Rocky Gerung memandang kekerasan sebagai tindakan yang tidak berguna bagi agama, kemanusiaan, juga demokrasi. Masyarakat selalu memiliki fantasi bahwa setiap ada upaya untuk membongkar kejahatan, selalu timbul kejahatan baru, ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya. Rocky Gerung menilai ada orang atau kelompok tertentu yang memang berniat untuk menciptakan kekerasan demi memaksakan kepentingan politik. Publik lebih cerdas melihat lapisan di belakangnya. Kenapa pas hari Minggu? Kenapa pas sidang Habib Rizik? Kenapa juga setelah Muldoko menyampaikan pernyataan soal terorisme? Mahfud MD sebulan lalu sudah menyampaikan perlunya stabilitas, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai aksi bom gereja Makassar sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, sehingga harusnya bisa dicegah. Kan artinya kekuasaan tahu itu. Kalau sudah tahu, kenapa tidak dicegah? Bukan setelah terjadi lalu sibuk mencari keterangan, kata dia. Bagi kita yang berupaya melihat bangsa ini bertumbuh, justru mencurigai, dan kecurigaan itu sah. Karena ada kait-mengkait sehingga akhirnya terbaca. Mozaik itu mulai tersambung. Ini yang berbahaya sebenarnya, lanjutnya. Kata dia lagi, sangat bahaya jika publik tidak percaya lagi soal peristiwa kekerasan di Makassar dan menganggapnya sebagai rekayasa semata. Maka seluruh keterangan pemerintah akhirnya tak lagi bisa menenangkan masyarakat. Ada semacam pancing-memancing untuk menutupi isu yang sedang berlangsung hari-hari ini. Misalnya soal Habib Rizik. Ada upaya untuk membenturkan kembali soal agama, paparnya. Dengan perawatan negara yang lengkap, mulai informasi, intelijen, kenapa tidak dilakukan pencegahan? Itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar publik, pungkas Rocky Gerung. Yuyun 41 dan Siti Marsifah 21 tahun merupakan dua simpatisan Habib Rizik Syihab yang tidak pernah absen datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keduanya datang sejak dakwaan terhadap Rizik dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.
Hari ini, pria yang juga biasa disapa HRS itu kembali menjalani sidang kasus perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Adapun agendanya adalah mendengarkan pendapat jaksa atas eksepsi terdakwa. Yuyun mengungkapkan alasannya mengapa selalu datang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur meskipun tidak boleh masuk ke ruang sidang. Menurutnya, dengan selalu hadir di lokasi persidangan, malaikat akan mencatat kebaikannya. Pengen dicatat malaikat Rokib, ada Atib. Kalau kami di sini menjadi salah satu pendukung Habib Rizik yang rela datang meluangkan waktu, tenaga, materi, dan kesempatan karena ingin dicatat dalam pahala, kata Yuyun di lokasi Rabu 31 Maret 2021. Kepada wartawan, Yuyun mengaku tidak ingin membuat rusuh. Atas dasar itu, dia dan Siti selalu hadir setiap persidangan berlangsung. Tidak lebih dari itu, tidak ingin bikin kerusuhan atau apa, tidak ada. Setiap sidang dari awal sidang agenda dakwaan. Mungkin kalian sering lihat kami, sambung Yuyun. Polisi saja sampai hafal, timpal Siti. Dengan demikian, Yuyun berharap agar Rizik dan terdakwa lain dinyatakan tidak bersalah. Dia juga berharap agar sang Habib dapat segera dibebaskan. Tidak salah, itu seperti keyakinan kami. Percaya akhirat ada kan? Nyatakan, tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya pakai keyakinan, pakai hati, pungkas Yuyun. Sementara itu, pengamanan tetap dilakukan oleh kepolisian. Kawat berduri juga tampak dibentangkan di sepanjang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah aparat kepolisian juga berjaga di gerbang pengadilan. Beberapa mobil taktis Brimob dan Barakuda juga bersiaga di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini Rizik akan jalani sidang dengan agenda dengarkan pendapat jaksa penuntut umum atau JPU atas eksepsi terdakwa dengan perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Selain Rizik, sebagai terdakwa menantu Rizik yakni Habib Hanif Alatas juga akan jalani persidangan dengan agenda yang sama terkait perkara swab test Rumah Sakit Umi Bogor. Adapun berdasarkan pantauan suara.com di lokasi, Rizik dan menantunya sudah tiba di gedung pengadilan sekira pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dibawa dengan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Baik Rizik dan Hanif tak memberikan gestur menyapa awak media dan simpatisannya seperti pada persidangan sebelumnya. Mobil tahanan yang membawa kedua terdakwa tersebut langsung tancap gas masuki gedung pengadilan. Sementara itu, pengamanan aparat kepolisian hingga TNI tampak masih ketat terlihat. Pintu masuk gedung pengadilan masih tampak dijaga dengan penjagaan berlapis. Dalam kasus swab test Rumah Sakit Umi, Habib Rizik Syihab didakwa dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di Rumah Sakit Umi Bogor. Habib Rizik dalam perkara tersebut didakwa dengan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 216 KUHP JUM pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.